Jadi ingat ya, harta itu penting. Kalau nggak ada harta, kita nggak bisa melakukan apapun. Tapi harta tidak bisa membeli apapun. Kita bisa beli ranjang yang mewah, yang nikmat, yang indah. Tapi kita tidak bisa membeli tidur, Mbak. Bener nggak? Berapa banyak orang yang tidur di ranjang yang mewah, mereka harus minum obat tidur. Sementara kita orang yang biasa-biasa saja, yang tidur di atas ranjang yang peot, itu tidurnya ngeleker, Mbak. Bahkan tidur beralaskan koran, kita bisa nikmat sekali tidurnya. Kita nggak bisa beli ranjang yang mewah, tapi kita bisa menikmati tidur yang sangat lelap. Jadi, uang bisa membeli ranjang yang mewah, uang bisa membeli ranjang yang istimewa, tapi uang tidak bisa membeli lelap tidurmu. Bener nggak? Bener nggak? Ini satu aja. Orang yang kaya raya itu hasil kerja keras, itu loh, selalu sederhana, selalu berbagi dan senyum baik. Orang itu yang kaya rasanya sungguhan. Gimana caranya nagih utang sama keluarga sendiri yang tidak pernah ingat utangnya karena dia pikir kita itu punya banyak uang karena kerja di luar negeri. Sumpah, pengen ngamuk tapi keluarga sendiri. Waduh. Ini cerita ya tentang penagihan uang. Bingung saya tentang penagihan uang ini. Karena uang yang sudah lepas dari kita itu bukan punya kita. Saya punya prinsip seperti itu. Uang yang sudah lepas dari tangan kita, jangan pernah mengharap untuk kembali. Karena saat kamu mengharapkan uang itu kembali, yang ada adalah sakit. Uang yang lepas ke rekening kita, itu masih ada harapan baru. Tapi kalau uang sudah lepas dari tangan kita dan diterima oleh orang lain, itu isinya sakit, benci, marah, dosa. Ayo wes, tak takoki awakmu. Uang yang kamu berikan pada adikmu, yang dipinjam oleh adikmu, kamu tagih dan adikmu macak lali, terjadilah pertengkaran. Akhirnya padon, terus sampai caruk lan tarung. Akhirnya putus persaudaraan. Bener nggak? Jadi saya selalu berkata, uang ini dalam jumlah yang sangat besar. Dulu saat saya masih ngamukan, tak telepon Mbak, miso aku nelpon, ngamuk tak tagih. Lah wong iki kira duwe terus loh. Orang duwe terus. Nah, sekarang mungkin karena sudah tua ya. Dulu di umur 30-an lek nagih sampai melet-melet aku. Karena sekarang sudah umur 40-an, saya selalu katakan, nek sampean gak bayar utangmu, ya wis ora apa-apa. Tapi utang itu akan saya ingat. Saat kamu gak mengembalikan, hidupmu gak akan bahagia. Bukan saya menyumpahi dia. Untuk makan dia sendiri pun dia susah. Jadi saya sekarang ikhlas gak ikhlas, saya cuma ingin melihat. Kalau dia ada itikat baik, setidaknya dibalekno 1 juta, 2 juta, 1 juta, 2 juta kan lama-lama kelong toh. Tapi gak ada etikat baiknya, malah pura-pura lupa. Dan saya sudah putus asa untuk menagih utang tersebut. Jadi saya biarkan. Dan ibu saya pernah nanya, weh, duit kae lo, wonge lo tuku mobil. Bilang sama saya, wonge lo tuku mobil, Nduk, wonge lo tuku sawah, tuku ini. Lah ya masa iya utangmu gak dibalekna. Saya bilang sama ibu, utang itu kalau dia niat balekno, dia usaha, itu pasti lancar. Tapi kalau dia punya utang dan dia pura-pura lupa, walaupun dia punya mobil gak bahagia, Bu. Yo, tapi kan jenenge utang, Nduk, yo kudu ditagih. Lah ora ditagih lali. Gak mungkin, Mbak, orang punya utang itu lupa. Saya sampai hari ini punya utang orang itu 10.000 Hongkong dolar. Dan saya juga punya utang 1 anak saya. Yang namanya siapa? Wiji. Itu uang tiket yang di refund, belum saya kembalikan. Itu saya ingat banget. Mungkin ada juga anak kirim uang ke Indonesia
sisa 2.000 itu sama anak saya dikembalikan. Tapi kan saya yang lainnya saya nggak ingat ya. Kalau saya punya utang ingatkan ya. Jadi nyeli duit uang itu dadine penyakit, Mbak. Penyakit dodo ampek sumpek mutah getih kowe malian. Wes to lah. Nggak peduli saudara lek kamu pingin ngekei. Tapi lek ngutang tidak. Mbak sepurane. Aku juga nggak punya uang. Karena sekarang ini yang punya utang lebih ganas daripada yang nagih. Itu sudah dari zaman dahulu kala. Wong duwe utang iki tetep kelingan misi ya. Bener wis buktinya di Hongkong turu ning omahe majikan gak iso turu tapi pas libur turune ning endinding gleser ngleker sampai ngiler-ngiler. Iya karena kebahagiaan itu, Mbak. Jadi uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan, kenyamanan. Karena itu uang bisa menjadi malapetaka. Kenapa? Saat kamu diutangkan uang tersebut kamu berikan pada orang yang kamu sudah tahu tidak bisa mengembalikan. Saya selalu mengibaratkan, kowe ngutangi orang itu padha karo piring isine sego. Sego itu kamu berikan sama orang lain. Ya jangan mengharapkan nasi yang kembali, Mbak. Padahal kamu sendiri itu makan gak kenyang. Lah piringmu kamu kasihkan orang lain. Terus minta orang itu balikin piring. Ya enggak lah, dikrokoti sak piring-piringnya. Itu habis. Piringnya mau wis entek. Lah kalau kamu minta kembalikan piring. Iya kan? Betul, Miss. Kita uang sendiri malah seperti kita ngemis-ngemis. Iya, betul. Waduh, telat bahas nopo niki Miss, salah Mbak Dewi kebiasaan. Betul, gara-gara utang jadi retak persaudaraan. Itu pengalaman saya banyak pada yang nggak bayar 7 juta itu adik suami. Hari Miss ora jat warikas. Saya abaikan saja, udah nggak ingat lagi. Dia nangel ditagih Miss, nggak niat bayar karena dia diam, baik, cuek. Ngalami Miss, iya Miss sekali sekian luweh. Hati-hati ning ono sing nembung utang. Betul Miss Yuni, wong duwe utang lebih galak dan lebih merasa terzolimi. Loh iya loh Mbak. Kenapa ada salah satu orang yang pinjam uang saya 1 juta? Bukannya dia baik sama saya. Saya ingatkan kapan bayar ya malah ngamuk ngosek ndek aku. Ngoget ndek aku. Ngamuk di media sosial. Ya itu gara-gara uang. Saya menyesal karena saya mengirimkan uang. Tapi mau gimana lagi? Ya anggap pakai sedekah. Kalian selalu bilang sedekah. Enggak kayak gitu sedekah, Mbak. Aku mendingan 1 juta tak kayak no masjid. Bener nggak? Tapi sudah terjadi. Lah ini jadi ilmu buat saya. Nek aku nek wong nyeleh duit nggak tak kasih. Saya nggak kasih sekarang. Wes loh, kamu sambato model apapun nggak tak kasih. Saya nggak mau. Enak aja saya kerja sampai dimaki-maki orang. Lah kamu tinggal dateng pinjem. Enake dhewe. Wong aku nek utang pulsa yo tetep iling. Telat men aku dek Taiwan Miss dilokno pelit toh babano. Biarin, Mbak. Pelit. Gak apa-apa. Daripada kita memberi tapi kita sakit hati. Dosamu malah ra karuan. Salam sejahtera Miss dari Singapura Mbak Haryanti. Hadir Miss. Uang bisa jadi kawan juga bisa jadi lawan. Tapi nek jujur punya utang di mana selalu ingat di otak. Tapi kalau orang punya sifat kayak blut, ada saja alasan A sampai Z. Miss, Pean punya utang sama Daya. Ngopi. Yo Miss, Pean punya utang sama saya. Ngopi bareng lek wis finish Miss. Loh, kamu yang punya utang sama saya. Kamu yang beliin kopi saya. Masa saya yang ngebeliin kopi kamu? Wong kue finish kok. Ya. Lah masa saya yang ngutangi, ya awakmu sing utang dek aku. Wong awakmu sing sukses kok. Ya ora? Ayo, Desa. Imam Malaysia sedang mengalami Miss arep nagih malah sungkan. Melodi, kok aku radiwai jare sombong Miss. Sedih ya. Utang itu paling sedih. Aku ora melok-melok masalah utang. Saya pun utang sedikit aja tidak bisa tidur nyenyak Miss lah mangkane to. Sama rek. Aku yo ora iso turu lek utang. Miss, kalau saya orang mau minjem uang lebih baik aku kasih belanjanya daripada aku pinjem. Betul. Saya nagih sama saudara sepupu malah diblokir janji seminggu malah 1 tahun. Ini saudara loh. Itu pun bisa hilang apalagi orang lain. Bener gak? Ini saudara loh. Iya pernah diblokir.
Mangkane wis ora usah lek masalah duit. Macak medit Miss tuwek ngutangan. Tuwuk ngutangi. Yah, begitulah cinta. Deritanya tiada akhir jadinya sampean. Hujan enggak Miss di sini enggak Mbak, panas nyetak-nyetak ya. Saya tuh kalian melihatnya bahwa saya tuh glowing. Padahal enggak. Di sana kan sinar cahaya nih di sana. Di sana itu cahaya. Terus di sini nih lampu, mainnya lampu. Jadi kayak di muka itu glowing, padahal nggak ada hubungan dengan glowing. Jadi glowingnya itu karena ada sinar. Saya nagih sama saudara sepupu malah diblokir. Macak medit Miss, ya wes hujan nggak Miss? Nggak. Orang yang bisa ngutang itu tuman Miss Yuni, jadi doyan utang. Bener. Ikhlas aja Miss Yuni daripada ribut. Wah enak aja Mbak ikhlas. Kita carinya sampai bongkok-bongkok Mbak. Situ tinggal ngutang aja terus kita ikhlasin. Aduh, payah. Bener gak sih? Payah gak sih? Kalian ngerasa payah gak sih? Kita cari duit sampai dimaki-maki majikan. Giliran situ ngutang, ditagih, ngejak padu. Kan aneh. Sudah gak sejalur. Tangi turu langsung pegang HP, ada notif Miss Yuni, langsung buka YouTube. Ya wes, makasih Rere. Pak Tony kemana Miss? Pak Tony di bawah Mbak. Terkadang emang kita punya uang merasa sungkan untuk nagih lah gue. Aduh Taiwan, adem pol campur hujan. Waduh, baca komenku Miss Mbak Dewi, kenapa Mbak? Temanku pinjam atas nama Ibu E sampai Ibu E dipanggil Tuhan. Aduh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Arep nagih ngasih sungkan di atas Miss no. Opo ki Mbak? Nggak glowing nggak apa-apa Miss, yang penting hati bersih. Amin. Ikhlas iki angel lakone. Haka enak aja ikhlas. Iya loh Mbak. Ada kan jeke kalau ada orang yang punya utang itu buat status ikhlaskan. Kalau kamu memviralkan saya berarti utangnya lunas. Gitu. Orang malah isin malah ngomong dek dunia media jadi ini ikhlaskan saja. Deh, aku malah bertahun-tahun Miss utangku nggak disaur arep nagih ngejak padu, nggak bisa diikhlasin karena jumlahnya banyak 10 juta. Kalau 2 juta diikhlasin. Sampean 10 juta Mbak. Saya hampir 40 juta Mbak. 40 atau 50. Weh jajal. Apa gak jadi dendamku sumat? Tapi aku yang wedi benci mbek dia, aku malah aku dendam di dia, aku punya batu empedu, batu ginjal, batu delima, batu apa, gak jelas jarno wes. Mau tidak mau saya ikhlaskan. Iya pernah. Blenger aku misalnya soal utang-utang, Mbak Yuku dewe utang kait anak ragil rung lahir sampai ragile umur 17. Utang 30 juta, cuman diakui 6 juta, ngononya sampai sekarang plus gak dicil. Saya tertawa Miss lihat YouTube-nya Miss Yuni sama Pak Tony pakai sarung. Tekad aku Miss. Waalaikumsalam. Sukses selalu channelnya, semoga para dewasa negara banyak Miss Yuni cuma macam itu. Aku pernah sama saudara ditagih malah mau utang lagi Miss. Duitku digawa mbahku 25 juta ditagih malah nyatru ke ibuku kon takok malah minggat koma. Telat Miss setor jempol wes Mbak Anas jempol nomor piro. Pokoknya jauh kita dari utang piutang asalkan apalagi sampai utang bank betul. Oke Miss siap, penting aku arep seneng ono ya mengko tak tepati janjiku. Siap, bantu doa saja.